Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Safi Melani, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Putra Sukabumi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi alat tes dan evaluasi pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya. Yang pertama ada pengertian tes. Apa sih itu tes? Amir Dayan mengatakan bahwa tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan yang diinginkan dari seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Nah, jadi tes ini adalah alat yang berupa rentetan pertanyaan untuk memperoleh informasi mengenai hasil belajar siswa dalam memahami dan mencapai tujuan pembelajaran dengan cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis tes. Nah, kita bisa lihat dari segi bentuk pelaksanaannya. Ada tes tertulis. Ini menekankan pada penggunaan pensil dan kertas. Yang kedua, ada tes lisan yang dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara antara guru dan murid. Yang ketiga ada tes perbuatan. Nah, ini lebih mengacu kepada proses penampilan seseorang dalam melakukan unjuk kerja. Yang selanjutnya kita bisa lihat dari segi bentuk soal dan kemungkinannya. Yang pertama ada tes esai atau uraian. Nah, tes ini disusun secara terstruktur dan siswa menyusun, mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasanya sendiri. Yang kedua ada tes objektif. Nah, tes ini telah disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya, seperti tes pilihan ganda, tes betul salah. Kita juga bisa melihat jenis-jenis tes dari segi fungsi tes di sekolah. Yang pertama ada tes formatif, yaitu tes yang diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Contohnya seperti ulangan harian. Yang kedua ada tes sumatif, yaitu diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan dan pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu. Contohnya UTS, UAS. Yang ketiga ada tes penempatan. Tes penempatan yaitu tes yang dilaksanakan bila mana ada kebutuhan untuk menempatkan setiap murid pada program pendidikan atau program belajar mengajar yang sesuai dengan kemampuannya. Contohnya seperti tes untuk penjurusan IPA atau IPS. Yang keempat ada tes diagnostik, yaitu tes yang dilakukan untuk mendiagnosis penyebab kesulitan yang dihadapi seseorang, baik dari segi intelektual, fisik, emosi, dan lain-lain yang mengganggu kegiatan belajarnya. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri tes yang baik. Menurut Arikanto, suatu tes dikatakan baik harus memenuhi persyaratan tes. Yang pertama ada validitas. Nah, validitas ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan soal dalam berbagai aspek yang meliputi aspek isi, format, dan bahasa. Yang kedua ada reliabilitas. Suatu instrumen dikatakan reliable atau handal jika instrumen tersebut mempunyai hasil yang konsisten. Artinya, kapanpun alat ukur itu digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Yang ketiga, kepraktisan. Tes yang praktis adalah tes yang mudah pelaksanaannya, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi dengan petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan oleh orang lain. Yang keempat, objektivitas. Alat evaluasi dikatakan objektif jika tidak ada unsur pribadi yang mempengaruhi. Yang kelima, ekonomis. Alat evaluasi dikatakan ekonomis adalah alat evaluasi yang tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Pembahasan yang selanjutnya yaitu evaluasi hasil belajar. Nah, evaluasi hasil belajar ini yaitu proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hasil belajar yang dimaksud adalah perubahan tingkah laku siswa didik. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Yang selanjutnya, fungsi evaluasi hasil belajar. Arifin menjelaskan fungsi evaluasi hasil belajar secara menyeluruh, yaitu yang pertama secara psikologis, dapat membantu peserta didik untuk menentukan sikap dan tingkah lakunya. Dengan mengetahui prestasi belajarnya, maka peserta didik dapat merasakan kepuasan dan ketenangan dalam dirinya. Nah, sehingga merupakan sebuah keharusan bagi setiap pendidik yang bertanggung jawab bahwa dia dalam melaksanakan tugasnya harus berbuat dalam cara yang sesuai dengan keadaan peserta didik. Karena itu, pengetahuan psikologi mengenai peserta didik dalam proses pendidikan adalah harus dijadikan kebutuhan pendidik untuk memiliki pengetahuan tentang keadaan jiwa peserta didik. Yang kedua, secara sosiologis. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu terjun ke masyarakat. Nah, implikasinya adalah bahwa kurikulum dan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, secara didaktis metodis. Nah, untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing. Yang keempat, untuk mengetahui kedudukan peserta didik di dalam kelompok. Yang kelima, untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik. Yang keenam, untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan diskusi. Yang ketujuh, yaitu secara administratif, untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, pemerintah, sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi alat tes dan evaluasi hasil belajar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.